kita berdoa memberikan sedikit semangat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kuliah hari ini dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual, ada baiknya kita lakukan terlebih dahulu untuk memperlancar kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas berkenannya menuju doa dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita akhir diri ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Minggu tanggal 25 September 2022 kita dipertemukan lagi untuk melakukan perkuliahan hak kekayaan intelektual, perkuliahan kedua. Mudah-mudahan perkuliahan ini memberikan rahmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, pada kuliah pertama saya sudah melakukan pembahasan materi hak kekayaan intelektual, yaitu pengenalan dasar mengenai haki, sehingga kita sudah merumuskan kata kunci mengenai mata kuliah ini. Ternyata hak kekayaan intelektual itu adalah haki dan pengertian dan internasional. Saya minta kepada teman mahasiswa untuk menjelaskan berdasarkan penjelasan tadi itu kaitan dengan kata kunci. Apa yang Anda dapatkan dari penjelasan singkat mengenai sejarah haki, di mana haki ada internasional, ada nasional, yang awalnya dimulai dari Yunani, kemudian ke Inggris, kemudian ke bagian Eropa. Kita ini baru mengenal. Kemudian sejarah haki itu intinya ada 3 cara: paten, cipta, dan merek. Sekarang saya minta tolong dari penjelasan sejarah haki itu hubungkan atau kaitkan mengenai inovasi intelektual berhubung. Paham? Silakan. Kedua. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Gus Jawanka dengan NIM 1903103. Tolong dengarkan, tanggapi, beri komentar. Oke. Tadi kita sempat mendengar tentang sejarah kita atau KKI. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa inovasi intelektual menurut hukum itu bisa dicampurkan dalam 3 komponen, yaitu merek, paten, dan hak cipta. Mengapa demikian? Kita melihat dari merek. Nah, merek itu bisa dijadikan dalam sebuah inovasi. Inovasi itu apa sih? Inovasi adalah hasil pola pikir yang dijadikan sebuah merek atau produk yang akan diperjualbelikan atau diperdagangkan. Sementara intelektual yang dijadikan sebuah paten, dijadikan sebuah hasil untuk dipakai hasil dari produk itu. Yang dijadikan hasil dari patennya yang dari hak itu untuk jadikan sebuah produk itu ya yang akan dari sebuah perusahaan atau PT. Sementara hak cipta sudah pasti adalah menurut hukum yang sudah diakui oleh hukum itu sendiri. Terima kasih. Oke, penjelasannya kalau siapa lagi? Teguh mantap. Aplaus. Menggunakan penjelasan ini sudah bisa menggunakan kata kunci dengan materi ini. Jadi Anda, kemanapun Anda, sudah paham itu. Makanya sudah selesai kuliah, sudah paham, sudah bisa menghubungkan mengenai kata kunci dengan materi yang lain. Seberapa? Atau ada yang menggunakan? Mungkin Pak siapa ini? Silakan Pak, berdiri.
Sampai sebentar. Oke, alhamdulillah. Ada yang lain? Kata begini, ada sejarahnya, kemudian pengertiannya, ini sudah tergambar begini. Yang saya inginkan bagaimana melakukan keterkaitan kata kunci dengan setiap materi pembahasan kaitan dengan hakim. Itu yang saya inginkan. Kita sudah buktikan kan dari penjelasan penulis. Ada yang mau menambahkan? Atau sekretaris? Atau wakil ketua kelas? Tidak. Bagaimana dari pertanahan? Kalau di pertanahan itu, jadi saya ingat waktu saya masih tugas di Jakarta, ada kata-katanya Pak Menteri itu deh, Pak Sofyan Jalil, beliau katakan kalau kamu mau eksis dimanapun kamu berada, di tempat kerja manapun kamu berada, kamu harus menambah nilai. Apa yang dimaksud menambah nilai? Melakukan inovasi. Pasti orang cari kamu, jangan yang biasa-biasa. Oleh karena itu, alhamdulillah di Kementerian Materi banyak sekali inovasi-inovasi. Sayangnya inovasi itu belum mengarah ke apa namanya, dipatenkannya. Disertasi saya S3 hukum, selalu saya katakan untuk memberikan kepastian hukum pendaftaran tanah, kata kuncinya seluruh tanah di Indonesia harus didaftar. Sekarang alhamdulillah sudah 75% kan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Tahun 2025 kalau jalan PTSL maka 100%. Itu saya sudah gambarkan tahun 2013. Nah, kemudian yang kedua, untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah, maka harus dilakukan pendaftaran tanah secara positif. Sekarang masih negatif bertenden positif. Dikatakan negatif tidak, positif tidak. Dia itu pasal 32. Jadi kata kuncinya berbicara tentang haki, berbicara tentang lingkungan haki nasional, internasional, pasti berkaitan inovasi, intelektual, dan hukum. Buktinya seperti yang dijelaskan tadi di 2011. Paten pasti menurut hukum. Itu kata kuncinya selesai. Demikian juga kayak cipta. Selesai. Oke, jadi sejarah saya anggap selesai. Nanti saya share apa yang dijelaskan. Sekarang masuk kedudukan haki dalam sistem hukum benda sebagai hukum perdata. Pertanyaan saya minta tolong jelaskan bagaimana keterkaitan inovasi intelektual menurut hukum kaitan dengan hakikat dan hak terkait berdasarkan penjelasan tadi. Ada yang bisa? Berdiri. Belum bisa? Oh, belum bisa. Kalau dari apa namanya, ada pegawai dari perdagangan di sini? Ada? Hanya saya mau melihat bagaimana keterkaitan hak kita dan terkait kaitan dengan inovasi itu, intelektual dan produksi. Apa ada? Silakan deh. Silakan. Berdiri. Kamu akan jelaskan apa adanya. Itu tadi pertanyaan saya kaitan hak kita dengan inovasi. Silakan. Nama saya Hermawanti di 19.15.
Menurut saya kaitannya hak cipta dengan hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan seni sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Jadi sudah termasuk nih inovasi dan juga teknologi. Tergolong masuk nih juga Pak, karena hak cipta memiliki ruang lingkup yang luas. Oke, itu. Iya Pak. Alhamdulillah, itu yang saya inginkan. Masya Allah. Ternyata kan bagaimana menghubungkan kata kunci. Dia sudah mampu menjelaskan bahwa hak cipta adalah inovasi intelektual. Hak cipta lahir karena hukum. Itu intinya. Ini penjabaran ini. Hak cipta diatur dalam PP Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatur mengenai hak cipta. Berarti menurut hukum. Ini menurut hukum. Kemudian hak cipta merupakan karya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan seni dan sastra. Dia masuk karya intelektual. Kemudian dia punya nilai ekonomi yang bisa memberikan devisa. Jelas kalau ilmu pengetahuan, hasil inovasi pasti menghasilkan dana pengetahuan. Terkait kan devisa, apalagi teorinya Habibie itu teori Kraft, menghasilkan devisa bagi negara itu pendapatan lebih, tapi kenapa aja kan eksklusif, pasti dia menghasilkan devisa. Tidak bisa buktikan kan? Makanya kalau paham kata kunci sudah bisa menghubungkan semua ini. Apalagi ini bicara tentang hukum. Nah, itu yang saya inginkan. Selesailah. Tinggal kita baca, belajar. Insya Allah panjang umur. Pasti Anda mengingat ini karena Anda sudah pegang serinya, pegang kepalanya dan ekornya kata kuncinya sudah sampai waktunya. Masih ada waktu. Sekarang Anda bisa bertanya, ini nggak usah saya jelaskan lagi. Jelas, saya juga cukup ini dengan ini sudah. Sekarang ada yang bertanya. Ada kelas? Ada? Ada yang kesulitan? Dari pertanyaan? Silakan. Nama Fandi. Fandi. Ini 20.0.0.0. Ya. Ingin bertanya Pak tentang hati kan termasuk hasil tulisan Ya. yang gak intelektual. Ya. Nah, kenapa Pak mungkin pada saat pembelajaran atau apa kegiatan lain buku atau tulisan orang itu malah disuruh fotokopi Pak? Berarti kita melanggar apa hak ciptanya orang karena kita memfotokopi. Itu Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, tulisan atau karya tulis itu adalah hak cipta. Pasti jelas hak cipta. Setiap buku kalau dia sudah punya nomor itu NSB-nya, di buku itu tertulis pasal berapa itu? Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya, menghilangkan kutip, melanggar aturan kena sanksi. Itu ada itu. Sayangnya ada buku saya terbitkan, ada di belakangnya itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau tulisan yang merupakan karya inovasi intelektual itu diciplak atau dikopi tanpa sensi pengarang, jelas melanggar undang-undang pakai ini, undang-undang nomor 28 tentang hak cipta. Cuman ada yang bisa bantu pasalnya itu, menciplak. Saya lupa, silakan deh.
Undang-Undang Nomor 28 2014 mengenai menciplak tulisan orang sebagai karya inovasi intelektual. Pasal berapa di situ? Pasal 72. Pasal 72. Pasal 72. Silakan. Pasal 72. Bunyinya di mana? Bagi mereka yang mendengarkan dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda 500.000 rupiah. Pasal 72 ini adalah merupakan pasal yang memproteksi mengenai karya tulis yang merupakan hak cipta. Di pasal 72. Sekarang pertanyaannya, saya kembali bertanya, apa sebabnya orang tidak jelas mencipta? Bahkan baru orang selesai menyanyi, kemudian Cover. langsung ya kok besar-besaran. Apa sebabnya? Kenapa terjadi begitu? Kenapa pelakunya sependapat sanksi? Sanksinya tidak memberikan efek jerah, sehingga seenaknya, padahal dia akan mendapat keuntungan besar. Dia bilang nggak apa-apa lah, keuntungan 1 bulan, kok 1 juta, kok 7 tahun ini tak jelas juga ini. Belum pernah saya dapatkan ini. Saya baca itu di undang-undang ini mengenai kaitan dengan hukuman 7 tahun belum ada keputusan hakim. 7 tahun paling 2 bulan. 3 bulan, bahkan tidak sampai setahun. Makanya penerapan hukum ini perlu kita rumuskan secara jelas. Jadi biasanya kalau misalnya pencurian itu pasal 365, hukumannya berapa tahun? 5 tahun. Paling 3 bulan. Setiap pasal yang mendidik begini itu harus dibatasi interval maksimal 5 tahun, minimum 2 tahun atau 3 tahun. Jadi hakim memutuskan berdasarkan ajaran legisme menurut undang-undang, terhadap undang-undang, dia tidak lari dari sini. Tidak mungkin dia sulap 5 tahun dari 1 bulan karena dia dibatasi. Ini adalah bahan kita. Bahkan kalau negara mau sejahtera, menegakkan hukum harus tegak lurus ke atas, jangan turun ke atas, kunci ke bawah. Menurut Profesor Dr. Yusuf bahwa untuk menegakkan hukum, maka penegakan hukum itu dia harus tegak lurus ke atas. Siapa saja yang melanggar, mau pejabat, mau pengusaha, mau rakyat jelata, semuanya sama. Jadi dia tidak begini. Jadi hukum itu begini. Jangan hukum itu begini. Ini semakin dia punya power, semakin kecil. Bahkan hilang nanti tidak tahu diterang oleh
Dan seharusnya yang tegak lurus, yang garis lurus. Jadi pendapatnya Profesor dan saya pertama teori sosial engineering, bagaimana merubah pola pikir masyarakat dengan pendekatan budaya untuk menegakkan hukum secara vertikal ke atas. Sudah sampai waktunya? Masih ada waktu? Silakan bertanya. Bebas. Ada yang bertanya? Ya, absennya sudah semua? Tidak. Jumlah yang hadir berapa? 32. 32. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-temanku yang berbahagia, teman-teman mahasiswa. Kita telah mengikuti perkuliahan Haki dengan semangat dinamis, dengan semangat sikap yang bagus.